Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Munawwaroh dengan NIM 126406202121 dari kelas MKS 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perbankan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen bank syariah yang diampu oleh Bapak Nur Awan SEME. Untuk materi pembahasannya, yang pertama ada pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia, yang kedua ada kegiatan perbankan, yang ketiga ada asas, fungsi, dan tujuan bank, yang keempat ada prinsip dan sumber dana bank. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, organisasi bank meliputi bank umum dan bank berkreditan rakyat, baik yang dijalankan secara konvensional atau berdasar prinsip syariah. Sementara itu, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik terkait kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang, sehingga dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai meja tempat pertukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Selanjutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan meminjamkan uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk materi yang kedua adalah kegiatan perbankan. Dalam menjalankan usahanya, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan di Indonesia adalah antara lain: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, serta ATM. Yang ketiga, simpanan deposit atau time deposit. Simpanan deposit adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka atau jatuh tempo. Adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit investasi. Kredit investasi itu adalah kredit yang diberikan kepada investor untuk berinvestasi yang penggunaannya jangka panjang. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan suatu usaha yang bersifat jangka pendek. Kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa yang diberikan bank antara lain menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran gaji, pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Transfer adalah jasa kirim uang antar bank, baik antara bank yang sama maupun bank yang berbeda. Clearing adalah jasa penarikan warkat, cek atau PG yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Untuk materi yang ketiga adalah asas, fungsi, dan tujuan bank. Lembaga keuangan bank sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi asas dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah fungsi asas dan tujuan menurut pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa asas perbankan adalah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Materi yang keempat adalah prinsip bank. Bank mempunyai 3 prinsip. Yang pertama ada likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Likuiditas adalah prinsip di mana bank harus dapat memenuhi kewajibannya. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh utangnya. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Terakhir adalah sumber dana bank. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Kashmir 2008 menyatakan jenis sumber dana bank dibagi menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri seperti cadangan-cadangan dan laba yang ditahan. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit, dan jasa perbankan lainnya. Yang ketiga, ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia serta perjanjian antar bank. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen perbankan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.